Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Impro Penting Dog I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu kepala suku Kanda pun meminta maaf karena mereka terlambat. Lin Shen pun bertanya mengapa mereka dari suku Kanda ada di sini. Seorang tetua pun berlutut dan diikuti oleh suku Kanda yang lain. Tetua pun mengatakan bahwa suku Kanda menyambut kembali pemimpin mereka. Mendengar hal ini, Hasan dan Tuan Hamzah pun kaget. Begitu juga dengan mahasiswa lain yang mendengar Lin Shen adalah pemimpin. Lalu kepala suku Kanda pun memasangkan sebuah penutup kepala kepada Lin Shen. Kepala suku Kanda pun menyebut setelah upacara penobatan resmi suku Kanda. Lin Shen mulai saat ini adalah ketua suku Kanda yang diakui secara resmi. Lin Shen pun merasa bingung dengan situasi ini. Dan Nadia pun seketika mendekat dan mencium Lin Shen atas penobatan ini. Nadia pun menatap Lin Shen dengan mesra dan mengatakan bahwa tubuhnya merindukan berkat ilahi dari keajaiban Lin Shen. Mendengar hal ini, Lin Shen pun bertanya-tanya apakah adat suku seperti ini. Mengatakan sesuatu seperti itu di depan semua orang sungguh membuatnya malu. Lalu ayah Nadia pun mengumumkan bahwa Lin Shen adalah ketua mereka. Untuk melindungi suku Kanda, cara apapun yang dia gunakan untuk melawan penjajah dibenarkan. Itulah hukum padang rumput. Tidak ada hukum kota lain atau hukum internasional yang berhak ikut campur. Di saat yang sama, mahasiswa pun dengan ekspresi kagetnya bertanya-tanya bagaimana bisa Lin Shen menjadi ketua suku. Mereka pun bertanya apakah mereka tidak sengaja melewatkan momen-momen penting. Kemudian Lin Shen pun bertanya mengapa mereka semua ada di sini dan juga mempersiapkan seluruh upacara ini untuknya. Ayah Nadia pun akan memberitahu Lin Shen nanti. Di sisi lain, Menteri Pertahanan pun menilai ini situasi yang tidak terduga. Kejahatan perang tidak bisa mengesampingkan hukum padang rumput. Namun dirinya masih harus mendapatkan hadiah yang dijanjikan Tuan Hamzah kepada dirinya. Lalu Menteri Pertahanan pun bertanya apakah Lin Shen mencoba memanfaatkan celah hukum. Hukum padang rumput hanya berlaku untuk orang Afrika Selatan, tapi Lin Shen dari Cina. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua di sini. Menteri Pertahanan pun menegaskan bahwa pengangkatan ketua suku Kanda itu ilegal. Gelar Lin Shen sebagai ketua suku tidak diakui oleh pemerintah Afrika Selatan. Kejahatan perang dikonfirmasi. Dan segera Menteri Pertahanan memberikan instruksi kepada tentaranya untuk menangkap Lin Shen. Namun di saat yang sama pasukan suku Kanda pun kini telah mengepung mereka semua dan membidik masing-masing dari mereka. Ayah Nadia pun menyebut bahwa mereka dari suku Kanda bersedia memberikan nyawanya untuk Lin Shen. Ayah Nadia pun memberikan isyarat kepada pasukan suku Kanda untuk mulai berperang. Namun Lin Shen segera menghentikan itu. Lin Shen pun meminta ayah Nadia untuk tidak terlalu panik. Pertempuran ini bahkan tidak akan dimulai. Mereka akan menangkap setiap penjahat tanpa menumpahkan setetes darah pun. Lin Shen pun dapat menjamin itu. Tuan Hamzah pun seketika tertawa keras mendengarnya. Mereka orang Cina suka berlagak tenang dan sok jagoan.
Bahkan sekarang Lin Xin berpura-pura. Kembali Tuan Hamzah meminta mereka untuk bersiap serta melakukan serangan. Namun belum pasukan bertindak, langkah mereka pun seketika terhenti dengan datangnya sebuah helikopter. Dan mereka pun kaget bahwa itu adalah helikopter bersenjata. Serta kendaraan militer kini memadati kawasan kampus. Hal ini pun membuat pasukan Tuan Hamzah serta Menteri Pertahanan bingung. Kemudian salah satu helikopter pun mendarat di lapangan kampus. Dan kini seorang pria pun berjalan keluar dan dia ternyata adalah Presiden Sekau. Tuan Hamzah dan Menteri Pertahanan pun kaget melihat seorang presiden datang ke sini. Mereka berdua pun seketika saling melempar pujian. Tuan Hamzah menyebut Menteri Pertahanan luar biasa. Dirinya tidak tahu rencana Menteri Pertahanan selengkap ini. Sedangkan Menteri Pertahanan menyebut Tuan Hamzah hebat. Dirinya tidak menyangka Tuan Hamzah tidak hanya menghubungi dirinya, tapi bahkan membawa presiden sendiri. Namun di saat itu mereka pun sadar bahwa ini bukan perbuatan dari mereka berdua. Di saat itu presiden pun nyatanya kini berjalan melewati Tuan Hamzah dan Menteri Pertahanan begitu saja. Dan berjalan mendekati Lin Xin. Presiden pun seketika menyapa dan menjabat tangan Lin Xin serta memanggil Lin Xin dengan sebutan Tuan Qian. Presiden pun merasa terhormat bisa bertemu dengan Lin Xin. Lin Xin pun menyapa balik presiden dan bertanya apakah perjalanan presiden ke sini lancar. Hal ini pun membuat semua orang kaget terutama Tuan Hamzah, Menteri Pertahanan dan Hasan. Di saat yang sama kembali mahasiswa pun kaget melihat hal ini. Presiden Afrika Selatan ada di sini dan mengapa dia berjabat tangan dengan Lin Xin. Namun saat itu salah satu mahasiswa mengetahui siapa itu Tuan Qian. Dia pun memberitahu mereka bahwa Tuan Qian adalah orang kaya Cina misterius yang menghancurkan konglomerat Kameda di Jepang. Dan salah satu dari 4 konglomerat di Korea yaitu Li Huaseng. Ayah Nadia beserta anggota suku Kanda pun kaget dengan kenyataan ini. Nadia pun berpikir bahkan presiden pun menyapa Lin Xin dengan penuh hormat. Lin Xin benar-benar penjaga padang rumput. Sedangkan Durumeng pun semakin menggila mengetahui kenyataan bahwa Lin Xin adalah Tuan Qian. Identitas tersembunyi itu sebuah kejutan. Dan di saat itu tingkat kesukaan Durumeng pun bertambah sebesar 15% hingga total kesukaannya saat ini berada di angka 62%. Kemudian presiden pun mengumumkan bahwa dirinya sebagai presiden Sekau dengan ini mengakui status Lin Xin sebagai ketua suku Kanda yang sah. Semua tindakan sesuai dengan hukum padang rumput. Tuduhan kejahatan perang tidak berlaku. Pada saat yang sama Hamzah dari keluarga Baikar bersama dengan Menteri Pertahanan secara diam-diam bersekongkol. Mereka bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, penggunaan kekuatan militer secara ilegal, penambangan tanpa izin dan bahkan pembunuhan. Mereka telah sangat membahayakan keamanan nasional. Dengan ini presiden meminta pasukan untuk menangkap mereka. Dan seketika tentara pun mengepung mereka saat ini. Menteri Pertahanan pun mencoba membela diri dan memberitahu presiden bahwa presiden salah mengira. Mereka tidak pernah bersekongkol. Orang Cina itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk jadi ketua. Lin Xin melakukan kejahatan perang. Dirinya melakukannya demi keamanan nasional. Tuan Hamzah pun menambahkan bahwa semua operasi penambangan emas itu legal. Mendengar hal ini, Lin Xin pun bertanya apakah mereka masih berpura-pura. Mereka semua sudah tertangkap. Kendaraan komando yang Tuan Hamzah gunakan saat menyerang suku Kanda adalah bukti yang kuat. Tuan Hamzah pikir dirinya akan melepaskan Tuan Hamzah hanya karena Tuan Hamzah memberinya uang. Pada kenyataannya dirinya sedang memancing Tuan Hamzah. Menunggu kesempatan untuk menyeret semua kaki tangan Tuan Hamzah ke dalam satu jaring. Ketika Hasan menemui dirinya menyumbangkan senjata senilai 1,5 miliar yuan kepada tentara Afrika Selatan atas nama suku Kanda. Begitulah caranya menghubungi presiden. Dia ingin mereformasi negara, tapi tidak bisa bertindak sementara Menteri Pertahanan masih memegang kekuasaan.
Sekarang, kesempatan untuk melenyapkan Menteri Pertahanan yang sebenarnya bisa membuat aliansi yang sempurna. Dan mereka menunggu. Kini Menteri Pertahanan berjalan tepat ke dalam perangkap. Lalu kini sebuah lemparan batu pun mengenai muka Hasan. Dan lemparan ini pun semakin banyak. Hasan pun bertanya siapa yang melempar batu. Dan ternyata itu dari profesor dan mahasiswa lainnya. Profesor pun menyebut bahwa mereka telah jadi korban dari ancaman dan pelecehan jangka panjang Hasan. Dia menindas mereka dengan kekerasan. Mereka berharap presiden akan membawa penjahat ini ke penjara. Presiden pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Keluarga Baker dan semua kaki tangannya tidak akan lolos. Kejahatan mereka cukup berat untuk dijatuhi hukuman mati. Mendengar hal ini, mereka pun kaget dan tidak menginginkan hukuman ini. Dan putusan presiden pun membuat semua orang merasa bahagia dan berterima kasih kepada presiden serta Linsin. Dan segera Hamzah dan Hasan kini dibawa dengan helikopter. Hasan pun bertanya bagaimana bisa sampai seperti ini. Sedangkan mahasiswa lainnya pun menyebut bahwa dirinya tidak menyangka Linsin jadi ketua dan memanggil presiden. Linsin benar-benar menghancurkan Menteri Pertahanan dan keluarga Baker. Profesor pun mengajak semua orang merayakan ini. Kampus akan diliburkan. Kemudian malamnya di suku Kanda, semua orang termasuk mahasiswa pun bergabung dalam pesta ini. Teman-teman wanita Linsin di kampus pun menyebut bahwa anggur ini rasanya sangat aneh. Tapi ini adalah jenis yang sangat mengena. Lalu mereka pun akan mencari Linsin dan mengajak Linsin untuk minum bersama mereka. Mereka pun bertanya di manakah Linsin saat ini. Salah satu anggota suku Kanda pun menyebut bahwa Linsin ada di dalam goa roh penjaga dengan putri-putri tetua suku. Mereka melakukan ritual khusus. Mereka tidak akan pulang sampai besok. Dua wanita mahasiswa pun bertanya-tanya soal ritual khusus ini. Lalu berpindah ke gua roh penjaga. Saat ini Linsin pun tengah menjalani ritual dengan keempat anak tetua. Tarian suku pun kini mengitari Linsin. Linsin yang melihat hal ini menyebut bahwa ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Lalu saat ini Nadia pun meletakkan sebuah patung di depan altar. Linsin pun bertanya apakah patung ini dewa kesuburan. Nadia pun menyebut bahwa ini adalah dewa pemburu dari suku Kanda. Dia juga mengatur kesuburan. Dirinya membuat patung ini hanya untuk hari ini. Ini adalah bagian penting dari ritual. Lalu di saat itu dua wanita mahasiswa pun datang dan bertanya bagaimana mungkin Linsin tidak mengajak mereka untuk sesuatu yang menyenangkan. Mereka semua serius berencana menyimpan Linsin untuk diri mereka sendiri sepanjang malam. Itu terlalu berlebihan. Mereka juga ingin merayakannya secara pribadi dengan Linsin. Linsin pun seketika mengatakan bahwa mereka saat ini sedang mabuk. Selain itu, ini adalah ritual suku yang penting. Orang luar tidak boleh masuk. Linsin pun meminta mereka berdua untuk pulang lebih dulu. Dirinya akan ikut minum dengan mereka sebentar lagi. Namun mereka tidak mau, mereka ingin sekarang juga. Mendengar hal ini salah satu anak tetua pun mengerti. Para wanita memperebutkan pria yang disukainya. Suku mereka punya kebiasaan bergulat untuk memperebutkan pasangan. Dengan ini mereka akan mengetahui siapa yang berani. Dua mahasiswa pun seketika merespon dan bertanya mengapa dirinya tidak berani. Gulat adalah bagian besar dari budaya di Rusia. Dirinya akan melakukannya sendiri. Mahasiswa satunya pun menyebut bahwa di Amerika Serikat, universitas di sana bahkan punya pertandingan gulat. Dirinya bahkan pernah melakukan gulat lumpur. Lalu saat ini mereka pun bersiap dan seketika gulat pun dimulai. Mereka pun kini berjuang sekuat tenaga menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Hingga pada akhirnya wanita dari suku Kanda berhasil menjatuhkan dua mahasiswa tersebut. Linsin yang menyaksikan pertandingan ini menilai ini sangat luar biasa. Itu benar-benar membuat darah seseorang mendidih. Lalu Nadia pun mengatakan bahwa orang-orang kota yang manja seperti mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang-orang dari suku Kanda. Dua mahasiswa pun pada akhirnya mengaku kalah dan pergi meninggalkan tempat itu dengan tangisan mereka. Linsin pun menyayangkan hal ini. Hal itu berakhir dengan cepat.
Nadia pun segera mengajak mereka untuk melanjutkan ritualnya. Namun adik Nadia pun meminta Nadia untuk menunggu. Adik Nadia pun menyebut bahwa dirinya melihat sesuatu selama pertandingan gulat. Di saat itu Lin Xin pun kaget ternyata ada Durumeng yang sedang bersembunyi. Nadia pun seketika bertanya mengapa Durumeng bersembunyi di luar sana dan mengintip mereka. Durumeng pun bertanya apakah salah dirinya mengintip. Dirinya tidak menghalangi mereka. Mereka pun menyebut bahwa ini adalah ritual paling sakral dari suku Kanda. Orang luar tidak boleh melihat. Namun Nadia menyebut bahwa Durumeng menyumbangkan banyak sekali persediaan. Dia adalah donatur utama bagi suku Kanda. Jika Durumeng ingin menonton maka hanya ini caranya. Mereka pun seketika melucuti pakaian Durumeng. Durumeng yang kaget bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Dan biarkan dirinya pergi. Sedangkan Lin Chen pun seketika bersemangat melihatnya. Dan seketika badan Durumeng dijadikan tempat sajian dalam ritual ini. Nadia pun meminta Durumeng untuk diam. Ritual ini tidak boleh diganggu. Lalu Nadia pun bertanya apakah mereka semua sudah berganti baju. Adik-adik Nadia pun menyebut bahwa mereka sudah berganti pakaian. Dan mereka pun kini mengenakan kostum bertemakan hewan di alam liar. Lin Xin pun seketika semakin bersemangat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Nadia pun menjelaskan bahwa ritual ini memperagakan mitos dari suku Kanda. Dewa pemburu melawan 4 raja binatang sekaligus. Mereka berempat akan mewakili 4 binatang yang berbeda. Masing-masing melambangkan kekuatan yang unik. Jika Lin Xin tidak bisa menahannya, ritual ini dianggap gagal dan Lin Xin akan kehilangan kesempatan untuk mencoba lagi untuk selamanya. Mendengar hal ini, Lin Xin pun bertanya apakah malam ini mereka berempat akan melakukan pertempuran dengan dirinya. Mereka pun menyebut bahwa itu adalah hadiah Lin Xin karena Lin Xin telah menyelamatkan suku Kanda sebagai dewa pelindung. Itu juga merupakan ujian untuk membuktikan bahwa tubuh Lin Xin layak. Ini adalah ritual yang paling sakral di suku ini. Hanya mereka yang telah melakukan pengorbanan besar untuk suku yang bisa diizinkan untuk menjalaninya. Untuk meneruskan garis keturunan terkuat menurut catatan mereka. Terakhir kali ritual ini dilakukan lebih dari 100 tahun yang lalu. Untuk menghormati leluhur, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu selama ritual berlangsung. Sebaiknya Lin Xin tidak lengah. Lin Xin pun menjawab tantangan ini dan mengajak mereka semua untuk segera memulai ritualnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.